Yo, what's up? Welcome back to Chemistry Podcast, kekristenan tanpa misteri. Au! Hit 'em like now. What's the word? Impact, touch a nerve. From Bolivia to Luxembourg. Ooh. Hit 'em like now. What's the word? Impact, touch a nerve. The big city and the suburb. Come on. Hit 'em with impact. Terjadi hal buruk langsung dihubungkan dengan itu kan gak selamatan. Tanpa sadar dalam kultur Kristen kita menjadikan ibadah ucapan syukur jadi ruwetan sebenarnya. Basisnya sebenarnya sama, spiritisme. Dan apakah itu salah? Kalau menurut gua keliru. Lu sah-sah saja melakukannya, tetapi lu melakukannya bukan karena lu takut kena musibah. Iya dong. Maksudnya kecenderungan spiritisme dan kecenderungan orang barat yang lebih logis itu kan berangkat dari keadaan yang berbeda. Kultur yang berbeda. Kultur yang berbeda. Dan based on, ya gue bilang sih experience. Jadi apakah spiritisme ngebikin-bikin? Ya belum tentu. Karena mungkin itu awareness dia ke situ dan dia kagak kebuka awareness yang lain. Kalau gue bilang gini, itu sebuah kepercayaan. Jadi ada sebuah kepercayaan membuat dia melatar belakang dia percaya akan satu realisme atau realitas itu. Iya. Dan itu apakah membuat dia menjadi seorang penipu? Belum tentu, karena dia meyakininya. Dia meyakini, iya. Gitu loh. Nah, cuman yang memang yang gua nggak suka adalah ketika orang membuatnya menjadi manipulatif terhadap orang. Jadi memanipulasi orang. Itu yang gua nggak demen. Betul. Nggak suka banget. Oleh karena itu kita bakal bahas lebih panjang lagi nih. Ya itu sekarang nubuat, bro. Nah ini beda tipis ya. Yoi. Karena nubuat kan sama ya. Sama-sama ada kepekaan, tapi bisa bilang, lu nih kayaknya mesti keluar kerja deh. Lagi COVID lu keluar kerja kan mampus ya. Lu nih kayaknya mesti nikah sama gua deh misalnya. Nah itu tuh. Dan dia bawa suara Tuhan. Lu dapat dari mana? Roh Kudus bicara. Terus kita kan biasa ngujinya, gimana ngujinya? Oh dia punya keintiman nggak sama Tuhan. Ya, itu kan seolah-olah keintiman itu bisa dipatok gitu loh. On off. Kalau on lu denger, kalau off lu kagak gitu kan. Di satu sisi ini dipercaya dan dipegang banyak orang dan punya dampak-dampak yang luar biasa menyembuhkan. Tapi di sisi lain efek buruk dan damage-nya itu gila-gilaan juga. Sampai seberapa orang benar-benar sampai benci mati sama yang namanya agama gara-gara beginian. Gara-gara merasa ditipu Bahkan. Atau si orang yang ngomong itu dia nggak dekat sama Tuhan tapi dia psikotik. Ada psikosis di kepalanya jadi ya. kalau istilah lu gitu bro, halu bos, ya memang halu. Secara klinikal dia halu, makanya dia selalu bisa ngelihat. Ada juga faktor itu kan ya. Nah sehingga guys di sini gue bukan mau ngajak debat, tapi mau kita mikir gitu loh. Kita pinter dikit ya. Itu bilang ini suara Roh Kudus. Slow down. Gue percaya banget Roh Kudus pasti ngomong dengan berbagai caranya gitu ya. Tapi apakah yang baru lu dengar itu dari Roh Kudus atau bukan? Gitu kan? Itu yang bikin jadi susah ya bro ya. Dan gue senang banget karena Bro Andre ini, dia sangat analitis. Diuji pakai teori segala macam, pengalaman dia skeptis jadi nggak gampang gitu. Oh iya nih kayaknya nih gini deh terus jadi cocok gitu kan, enggak kan ya. Nah let's talk about nubuat bro. Lebih tajam kita daripada kartu tarot dan boneka arwah ya. Iya. Nubuat itu kalau gue selalu lihat ya, nubuat itu kenapa ada di dalam Alkitab? Jelas itu nubuat ada di dalam Alkitab. Nubuat ada di dalam Alkitab karena nubuat itu berhubungan dengan bagaimana Tuhan memperkenalkan dirinya kepada umatnya. Dan cara yang Tuhan pakai untuk memperkenalkan diri kepada umatnya yang tidak percaya adalah melalui nubuat. Sama halnya dengan mujizat bro. Gitu loh, mujizat dan nubuat. Jadi apakah mujizat sampai hari ini masih terjadi? I believe so. Tetapi orang Kristen yang hidupnya mengejar mujizat itu sebuah keanehan buat gue. Nah apakah hari ini nubuat atau suara Tuhan itu bisa datang? Gue percaya iya, tetapi it depends on, maksudnya suara Tuhan itu apa dulu, gitu kalau dari gue. Suara Tuhan itu apa? Kalau misalnya definisinya nih ya, iya, apa tuh definisi suara Tuhan nih iya. gitu kan. Suara Tuhan itu apa? Nah sekarang gini misalnya, lu bilang sama gue, bro, lu jaga kesehatan ya. Itu suara Tuhan bukan? Suara dokter. Asik. Iya. Menurut gue itu suara Tuhan. Loh, maksudnya suara Tuhan gimana? Gini. Kita jangan membuat suara Tuhan itu ada hubungannya dengan nanti lu mesti tinggal di Uganda, lu pergi ke Uganda, lu kerja di sana. Menurut gue itu jangan ke sana. Suara Tuhan itu berhubungan dengan keinginan Tuhan.
Jadi keinginan Tuhan itu adalah sesuatu yang gua rasa baik. Kita dapat menemukan di dalam firman, dan ketika lo bilang, bro jaga kesehatan, itu suara Tuhan. Itu keinginan Tuhan, kita menjaga kesehatan kita. Gue boleh nggak berseberangan? Gue rasa itu bukan suara Tuhan. Boleh, Itu silakan. akal sehat atau kehendak umumnya dia. Cuman kalau kita ngomong hari ini, yang kita bilang dengan suara Tuhan, itu message spesifik yang kita nggak bisa dapat dari tempat lain. Nah, makanya makanya- kita sebut suara Tuhan. Nah, makanya gue mau bilang gini, itu kan wahyu umum. Yang jaga kesehatan. Conscience, akal sehat kita, itu kan wahyu umum dari Tuhan. Iya. Dan apakah itu dari Tuhan? Menurut gue iya. Oh iya. Iya dong. Oh terus, Jadi gini. Ketika lu mengatakan sebuah kebenaran atau lu mengatakan sesuatu yang baik, sesuatu yang ini, well, terimalah itu sebagai sebuah kebaikan dari Tuhan. Let's say kehendak Tuhan, begitu. Tapi kalau kita membuat misalnya gini, Tuhan menetapkan kamu menikah dengan si A, gue sangat meragukan itu. Nah itu yang seringkali dikategorikan sebagai nubuat hari ini, bukan? Iya. Nubuat hari ini tuh apa? Lu harus keluar dari pekerjaan lu, lu harus buka usaha sendiri, Iya. di Bukalapak di pinggir jalan begitu. Iya. Itu tuh hati-hati, karena gini, ketetapan Tuhan menurut gue itu nggak sembarangan. Jadi ada dua nih, kehendak Tuhan sama ketetapan Tuhan. Kehendak Tuhan pasti terjadi nggak? Kehendak Tuhan belum tentu. Belum tentu, exactly. Karena kehendak Tuhan bisa saja tidak terjadi. Karena kehendak Tuhan itu sesuatu yang menjadi, misalnya Tuhan menginginkan supaya kita hidup jujur. Tapi apakah pasti setiap anak Tuhan hidup jujur? Nggak juga. Bisa juga berbohong kan? Jadi kehendak Tuhan belum tentu terjadi. Tapi ketetapan Tuhan pasti terjadi nggak? Pasti terjadi. Dan ketetapan Tuhan itu selalu ada hubungannya dengan sesuatu yang menurut gua rencana dan agenda Tuhan. Problemnya adalah kita seringkali membuat hidup kita yang seringkali itu kita membuat itu tuh jadi ketetapan Tuhan, dan itu bahaya. Itu sangat bisa manipulatif banget. Lu Tuhan ngomong bahwa lu akan menikah dengan gua. Gile. Lu pakai suara Tuhan untuk melegitimasi apa yang lu inginkan. Iya. Itu bahaya. Betul. Dan segala macam bentuk abuse lainnya ya. Bentuk abuse dari Lu kekuasaan. mesti melayani, tapi nggak dibayar. Tapi cuciin mobil dan cuciin baju dan antar anak gua. Tuhan ngomong bahwa lu mesti belajar. Wah, itu sih gila sih. Itu sih gila. Jadi yang gue selalu tidak inginkan yang terjadi adalah ketika mereka membuat nubuat dalam tanda kutip itu menjadi ketetapan Tuhan yang melegitimasi kepentingan pribadi. Itu bahaya. Iya, itu bukan nubuat dong. Itu menurut gue sih lu buat kan gitu kan. Lu buat itu. Lu ya. buat. Betul. Dan mungkin ada nggak perbedaan dengan impresi ya? Ketika berdoa orang bisa dapat impresi, dan impresi kan mixed feelings ya. Jadi bisa jadi itu dari masa lalu lu, dari hati nurani lu, terus jadi begitu convicting sampai akhirnya kayaknya Tuhan ngomong gini. Padahal itu ya bukan Roh Kudus, itu impresi yang ditangkap. Dan that's why kalau teman-teman sadar dan teman-teman pernah ngerasain impresi dari Roh Kudus, maka teman-teman juga tahu ternyata impresi kita salah. Nah di situ kita tahu, oh iya bukan dari Roh Kudus nih, impresi gua nih. Yang cilaka adalah kalau kita udah nyampein ke orang lain dengan begitu yakinnya, karena didukung oleh masa lalu kita, lalu kita lempar ke orang lain. Padahal gini loh guys, kita dengar suara Tuhan sendiri yang kita berasa kayak Roh Kudus nyuruh gua jangan ini dulu deh, atau apa, suruh gua tes COVID deh misalnya, kayak Roh Kudus ulang-ulang ngomong ke gua. Itu bisa, atau itu impresi, dan bisa juga itu ternyata salah, nggak ada urusannya. Terus jadi yang kita dengar apa, bisa jadi gitu kan ya. Dan cuman ini memang hal yang sangat licin sekali ya, dan memang sikap Pastor Andre tadi dia bilang being skeptical about those things, it's a wise way gitu loh, di tengah banyak suara dan di tengah keinginan kita untuk tahu hal yang kita nggak tahu. Itu udah membypass proses berpikir kita berapa layer sampai dengan gampang kita terima itu mentah-mentah. So it's a good thing to be cautious ya, berhati-hati ya. Iya. Karena gini, kita mesti mengakui bahwa kita itu orang yang suka sekali playing victim. Well, something bad happened to my life. Ini adalah dari Tuhan. Kita suka membypass, kita suka membuatnya jadi simplistik sekali. Firman Tuhan mengatakan apabila seorang jatuh dalam pencobaan, jangan dia mengatakan pencobaan ini datangnya dari Tuhan. Tapi setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Well, Yakobus is so realistic, man. Sangat realistik, dan gue mengambil posisi yang sama seperti apa yang disebutkan oleh Yakobus, bahwa kita tuh seringkali suka untuk mengkambing hitamkan Tuhan
membuatnya jadi oh ini Tuhan dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu adalah ininya kita sendiri. Kita yang bertanggung jawab sendiri, kita yang melakukan sendiri, itu impresi kita. Yang membuat kita akhirnya membuatnya ini ini Tuhan, ini rohani dan sebagainya. Gak usah terlalu lebay juga gitu kalau jadi orang, kalau gue bilang sih. Tapi Yakobus juga oles minyak dan doakan mujizat dengan sangat berani dibanding ayat-ayat yang lain ya, untuk mendorong orang untuk menyembuhkan dengan supranatural. Tapi kalau kita baca konteksnya sebenarnya nggak begitu. Kalau kita baca konteksnya itu sebenarnya Yakobus itu sedang menyamakan doa penumpangan tangan dan kesembuhan itu dengan bagaimana kuasa Kristus. Nanti kalau kita ngomong soal masalah teologis lain lagi. Kalau lu baca nih eksegesis ayat-ayatnya, lu akan temukan kuasa kesembuhan dari Kristus, mujizat Kristus itu Yakobus lagi fabrikasikan kepada praktik jemaat. Gitu. Gitulah kira-kira. Jadi itu ada makna teologisnya. Jadi gimana untuk bisa dengar suara Tuhan kalau masih bisa? Nah, pertanyaannya bagus banget. Sebenarnya gini, kita itu gue pernah bilang dalam satu seminar, kebetulan tentang horoskop juga. Gue bilang begini, kalau kita jadi anak Tuhan yang masih suka cari nubuatan dan suka cari horoskop, berarti something wrong with your relationship with God. Lu bilang mau cari suara Tuhan, mau cari kehendak Tuhan, tapi carinya melalui horoskop, carinya melalui ini, carinya bahkan melalui cari nubuatan, gereja-gereja tertentu yang suka kasih nubuatan. Something wrong with you. Karena kamu gak menemukan kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Kamu gak menemukan kehendak Tuhan melalui doa pribadimu dengan Tuhan. Kamu gak menemukan kehendak Tuhan melalui perjalanan spiritualmu dengan Tuhan. Karena kamu kosong, kamu gak punya hubungan sama Tuhan, akhirnya kamu cari Tuhan di tempat lain. Kamu cari Tuhan melalui tempat-tempat yang lain, itu kan aneh. Misalnya kita punya orang tua, kita punya papa, punya mama. Let's say kita punya papa. Kalau kita masih cari kehendak papa, tanya ini papa maunya apa melalui cici kita, kakak kita, adik kita, bahkan pembantu kita. Something wrong with your relationship with your father. Something wrong. Kenapa ya? Karena kamu gak punya hubungan dengan papamu. Kayak lagi ngambek-ngambekan. Suami istri lagi ngambek-ngambekan, terus anak dijadiin perantara kan? Bilang papamu begini, bilang papamu begini. Papa bilang apa? Itu ada yang salah dengan relasi sama pasangan. Kalau kita masih cari kehendak Tuhan, atau kita masih cari, let's say, ya kehendak Tuhan atau ininya Tuhan, petunjuk Tuhan dari yang lain selain firman-Nya, perjalanan spiritual kita dengan Tuhan, maka something wrong with your relationship with God. Menarik. Karena tirai pemisah itu udah dihancurkan, udah dirobek, asik bisa teologisnya komunikasi langsung gitu ya. Dan kalau kita adalah orang-orang yang peka dengar suara Tuhan day in and day out, bangun tidur bisa berdoa lama, intim sekali sama Tuhan dan terbiasa dengar suara Tuhan gitu ya, it's a beautiful thing. Tapi ketika saatnya kita ngomong sama orang lain, kita mesti hati-hati. Karena belum tentu yang kita ngomong itu bisa jadi benar ke orang lain. Ya waktu buat diri sendiri, itu satu cerita lah. Jadi kan cerita dan pengalaman journey kamu dengan Tuhan kan? Iya. Iya. Tapi jangan jadikan journey kamu itu sesuatu yang absolut. Ya absolut, exactly. Nah, lebih daripada pada semua orang. Alkitab nggak dibaca gitu kan, Yoi. cuma dengar dari atas dan dijadikan sebuah patokan gitu ya buat kebenaran yang lain. Itu yang jadi masalah. Gitu juga waktu kita doain orang, kita tumpang tangan ke dia, it's beautiful. Tapi waktu kita mulai bernubuat di detik itu, yang mana nggak keluar dari mulut Tuhan, itulah bisa jadi kesesatan. Ya kan? Kita biasa dengar waktu kita doain orang lalu kita keluar sesuatu dari mulut kita yang kita klaim itu di dalam nama Tuhan, padahal belum tentu, barangkali cuma impresi. Di situ kita juga mesti jadi orang yang punya spiritual discernment, membedakan. Mungkin lebih tepatnya kebijaksanaannya. Kebijaksanaan. Iya, kita mesti punya sebuah kebijaksanaan rohani. Jangan sampai kita tuh akhirnya, ya itu tadi tanpa sadar akhirnya kita memanipulasi hidup orang dengan apa yang kita pikir benar dan ya gitu belief sih. kita sendiri, visi kita impose ke orang. Wow, luar biasa. So, guys, teruslah mencari kebenaran Tuhan dengan wahyu khusus yang sudah diberikan pada kita. Ada firman-Nya, ada pribadi Yesus Kristus,
Ada banyak orang yang bikin akses supaya kita bisa berelasi dengan intim dengan dia. So, gue Denny Gamadi bersama Andre Tunggal. This is Chemistry Podcast, kekristenan tanpa misteri. Au!